Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Saya kadang-kadang ngobrol atau bercerita dengan teman saya. Saya bilang kepadanya, kemarin saya ngasih beras atau minyak atau daging dan lain-lain ke tempat rumah yang biasa untuk aktivitas penampungan atau menampung sumbangan. Apakah cerita saya tadi termasuk dosa dan Allah akan mempermalukan saya di hari kiamat, Ustaz? Nah, tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk supaya teman-teman itu tertarik dengan kebaikan kemudian mengikutinya, itu tidak apa-apa. Intu bedus sodaqati fa ni'ma hiya. Coba dibaca ayatnya. Intu bedus sodaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Surat Al-Baqarah 271 mungkin. In tubdus shadaqati fa ni'mahi fa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini Al-Baqarah 271 ya. 271. Nggih, mari. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada notnya tidak? Jika kamu menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain. Nah, kalau tujuannya agar orang lain mencontoh kebaikan itu, maka itu baik. Fani'imahi. Itu sangat baik. Tetapi ada yang lebih baik. Apa itu? Maksudnya apa? Menyembunyikan sedekah. Notnya apa? Coba dibaca. Menyembunyikan sedekah ialah lebih baik dari menampakkannya, karena menampakkan itu dapat menimbulkan riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi. Ya, toh? Menampakkan agar dicontoh itu baik. Tetapi ada yang lebih baik, yaitu menyembunyikannya. Tujuannya untuk apa? Agar kita terhindar dari riya dan agar orang yang kita beri tidak tersakiti hatinya. Karena kalau kita memberitahu orang lain bahwa fulan telah saya beri ini. Nah, nanti orang yang kita kasih tahu delalai besok ketemu fulan terus menghina. Oh, ternyata gayamu tibake urip saka weweane lho. Ya toh, ngaku ora kemarin kamu diberi fulan toh. Diberi ini beras sekian kilo, uang sekian, ini. Handekno kemakine ra umum. Itu bisa menyakiti hati si penerima. Oleh karena itu menyembunyikan itu lebih baik. Maka saya tanya tujuannya untuk apa tadi? Kalau saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati panjenengan, tapi jenengan perso dan Allah maha perso lagi. Kalau tujuan jenengan cerita itu agar temannya mencontoh kebaikan, bukan untuk tujuan yang lain-lain, itu baik, boleh. Tidak termasuk mendengarkan amal, memperdengarkan amal. Tapi kalau tujuannya agar orang itu dengar kemudian memberi pujian pada jenengan, kemudian jenengan senang, ya berarti masuk sum'ah.
Lah yang tahu jenengan tujuannya untuk apa? Untuk kehati-hatian kita, ihtiyat, sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Dan Allah juga perintahkan wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdharu. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan hati-hatilah. Sebagai bentuk kehati-hatian kita, biar tidak jatuh pada riya, maka lebih baik tidak usah diceritakan. Kita bercerita tujuannya agar orang itu mencontoh, bukan untuk pujian. Jika itu belum bisa dilakukan, maka sebagai bentuk kehati-hatian lebih baik tidak usah cerita. Apa yang sudah lepas dari tangan jangan diingat-ingat lagi. Sesuatu yang sudah kita berikan, milkiyahnya sudah berpindah, kepemilikannya sudah berpindah. Jadi sesuatu atau milkiyah yang sudah berpindah, kepemilikan yang sudah berpindah, jangan diingat-ingat. Segera lupakan saat itu juga. Bahwa dulu pernah memberi, lupakan sudah. Karena kalau sampai diingat-ingat terus, bisa-bisa kita mengundat-ngundat pemberian, menyebut-nyebut pemberian, mengingat-ingat pemberian. Kalau itu terjadi, na'udzubillah, amal kebaikan kita hapus dan dicap sebagai seorang munafik. Sebagai contoh, mushaf ini kalau sudah kita berikan kepada fulan misalkan, lepas dari tangan kita, milkiyahnya sudah berpindah dari milkiyah kita menjadi milik fulan. Maka apa yang sudah lepas dari kita jangan diingat-ingat. Sesuatu yang sudah kita berikan, segera lupakan dari ingatan. Karena sudah bukan milik kita. Kita memberi, diterima, ridho biridho, berarti kepemilikan sudah berpindah tangan. Bukan milik kita lagi, sudah segera lupakan. Jangan diingat-ingat. Nah ini kita tidak. 5 tahun, 10 tahun diiling-iling. Apa jenengan tidak ingat? Dulu 5 tahun yang lalu saya pernah memberi jenengan beras 1 karung. Kapan? Kalau ben niku lho panjenengan sentik-sentik, ndak bisa makan. Saya beri panjenengan beras 1 karung, bukan karung 1 beras. Ya. Saya beri panjenengan beras 1 karung napa mboten kemutan. Kapan? Tahun wingi. Masih ingat ternyata. Oh, saat itu ya sudah malaikat, corek. Corek, mengundat-ngundat pemberian. Kalau tujuannya untuk itu, maka yang sudah beras yang sudah diberikan sudah jangan diingat-ingat. Lupakan segera, karena sudah bukan milik kita. Milkiyah, kepemilikan sudah berpindah. Nah kalau kepemilikan sudah berpindah, masih terus kita ingat, berarti kita tidak ikhlas memberi. Ya, ini tujuannya tergantung jenengan. Yang tahu jenengan dan Allah Maha mengetahui. Kalau memang tujuannya agar dicontoh, biar tempat yang untuk mengasuh anak yatim tadi, semakin banyak orang yang membelanjakan hartanya di situ, semakin baik. Kalau tujuannya agar dicontoh oleh orang lain, itu baik. Namun kalau tujuannya untuk riya, ya jelas amalnya hapus, menjadi orang munafik. Ya, ada lagi.